Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. 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 Sungguh besar kau Allahku. Sungguh besar kau Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat berjumpa, dan kiranya oleh berkat Tuhan kita semua berada di dalam kondisi sehat. Perjumpaan sekarang ini adalah merupakan perjumpaan di penghujung tahun 2020, di mana kita boleh mengakhiri ruas waktu yang telah kita jalan bersama di tahun 2020. Waktu ini adalah merupakan waktu di mana kita boleh merefleksikan kehidupan kita, melihat kembali kehidupan kita, dan mensyukuri berkat Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2020 ini. Dan marilah sebelum kita bersama-sama merefleksikan kehidupan kita atas dasar firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, telah membuat kami mampu menjalani kehidupan di tahun 2020 ini. Dan sekarang ini kami mohon berkat Tuhan, kekuatan hati dan akal budi, agar kami dimampukan mensyukuri dan juga merenungkan sabda-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menjalani tahun 2021 nanti. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan mendasari refleksi kita adalah yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, yang demikian sabda Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap waktunya 8 hari dan Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandungkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perjalanan tahun 2020 kalau di setiap bulan kita gambarkan sebagai tonggak-tonggak yang adalah tonggak waktu, maka kita akan melihat tonggak sejak bulan Maret sampai sekarang merupakan tonggak yang paling istimewa atau yang paling berbeda dengan tonggak-tonggak bulan di tahun-tahun sebelumnya. Karena sejak bulan itulah seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa di dunia, juga termasuk bangsa kita Republik Indonesia, mengalami situasi yang istimewa karena hadirnya pandemi COVID-19. Semua pemerintah di setiap negara sibuk, juga negara sibuk. Kita juga di dalam pergaulan kita sebagai gereja juga dibuat sibuk oleh pembatasan-pembatasan di dalam pergaulan kita. Kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang terutama menjaga tidak ada kerumunan. Itulah sebabnya di gereja-gereja ibadah dilaksanakan secara berjauhan dengan teknologi yang tersedia. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya itu yang terjadi, yang merupakan himpitan dan keterbatasan kehidupan. Banyak perusahaan yang juga gulung tikar karena ketidakmampuan membiayai roda perusahaan. Banyak perusahaan yang harus merumahkan karyawannya karena juga tidak mampu membiayai biaya produksi. Banyak pengangguran yang terjadi. Tapi bagaimana kita melihat di semua situasi itu? Apakah kita melihat karya Tuhan di situ? Secara iman kita boleh menjalani hidup sebagai gereja sampai pada hari ini. Karena apa? Bukan karena Tuhan sendiri yang memampukan kita menjalani hidup ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, para gembala boleh melihat kemuliaan Allah dalam peristiwa Natal
peristiwa kelahiran Yesus, mereka yang miskin dan lemah itu boleh melihat kemuliaan Allah yang dibawa para malaikat dari surga berupa kabar gembira, datangnya penyelamat, datangnya juru damai, datangnya Allah yang menjadi manusia, yang bergumul dengan manusia, menebus manusia. Saudaraku, bagaimana kita menghayati peristiwa ini? Secara iman, kita akan melihat karya Allah yang bekerja melalui pemerintah yang ada. Pemerintah di setiap negara di dunia berlomba-lomba menciptakan vaksin untuk COVID-19. Kabar gembira dari pemerintah kita, tahun 2001 ini akan dilaksanakan vaksinasi secara bergilir berdasarkan kelompok kerja masyarakat, akan diberikan kesempatan menerima vaksin itu. Mari itu semua kita lihat sebagai karya Tuhan yang memberikan harapan kepada kita semua. Tuhan Yesus datang kepada dunia memberi harapan bukan hanya dalam bentuk pengampunan dosa, tetapi mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menguatkan setiap orang di dalam Roh Kudus, memampukan orang mengusahakan peristiwa yang akan terjadi ke depan akan kita bisa jalani bersama. Kita semua melihat kemuliaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang juga disampaikan kepada para gembala, dan para gembala itu juga memberitakan kemuliaan Allah. Dan itu artinya juga saya dan saudara di dalam perjalanan tahun 2021 nanti kiranya dimampukan melihat kemuliaan Allah yang harus kita beritakan kepada sesama, agar tahun 2021 dihayati sebagai tahun yang memberikan harapan kepada semua orang. Berbagailah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memelihara di dalam hatinya dan menjalani di dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah Kau sampaikan kepada kami, menguatkan harapan kami. Sekarang ini di dalam kami hendak menginjakkan kaki kehidupan di waktu tahun 2021. Mohon kekuatan Tuhan agar kami dimampukan melihat cahaya kemuliaan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun-tahun yang akan kami jalani, sehingga kami merasakan adanya harapan dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Kami ingin memelihara iman kami. Kami ingin memelihara harapan kami, agar nama Tuhan boleh kami terjemahkan, boleh kami ungkapkan di dalam kata dan kerja dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.